Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulman Afandi, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG-PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung. Saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah ya Allah, sholatan alaika ya Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segalanya, berikan kita nikmat yang apabila coba kita hitung tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua, termasuk yang ada di kelas ini, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di yaumil akhir. Oke, anak-anak sekalian kelas 95, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, anak-anak sekalian, Bapak periksa, Bapak absen dulu, periksa kehadiran. Tapi di momen spesial ini, di kelas spesial ini, Bapak mau yang beda, ya. Kalau biasanya Bapak panggil absen, kalian jawab hadir. Nah, sekarang pakai materi yang sudah kita pelajari di kelas 7, pakai Asmaul Husna. Jadi kalau Bapak panggil, ya, jawabnya pakai Asmaul Husna dengan maknanya. Oke ya, bisa ya? Oke. Abiana Nabila Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahman Maha Pengasih. Adelia Putri Pratama Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Oke, Ar-Rahim Maha Penyayang. Aura Mulia Putri Al-Malik Maharaja. Al-Malik Maharaja. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bersama mengenai melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Tapi sebelum kita laksanakan, mari kita semua dengan penuh kesadaran kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada hari ini membawa berkah, bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Oke, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, supaya kita rileks, Bapak ada sedikit permainan atau ice breaking dulu lah. Oke, coba Bapak tes. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar ataupun tujuan pembelajaran ya yang akan kita lakukan. Pertama, melalui model pembelajaran problem based learning ya. Siswa kalian dapat mengidentifikasi kerusakan alam dan solusinya ya. Kemudian yang kedua melalui metode model tutor sebaya ya, nanti kalian dapat membaca Quran surat Ar-Rum ayat 41, Quran surat Ibrahim ayat 32 dan Az-Zukhruf ayat 13 sesuai dengan kaidah tajwid serta terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita saksikan video dokumentasi berikut ini.
Oke, anak-anak sekalian, setelah melihat video tadi, apa tanggapan kalian? Coba, ada yang mau berpendapat? Coba. Oke, siapa? Menurut saya, kerusakan di bumi karena kurangnya kesadaran terhadap lingkungan dan terlalu mementingkan kepentingan individu masing-masing, sehingga lingkungan jadi rusak dan tidak terawat, yang bahkan bisa menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah banjir. Oke, good. Ya, memang betul ya, kerusakan lingkungan yang terjadi itu sebagian besar juga karena sikap ego kita. Egois pengen mementingkan kepentingan diri sendiri sehingga mengabaikan kepentingan yang lebih besar, kepentingan umum ya, hingga mengakibatkan berbagai macam bencana. Oke, good. Siapa? Selanjutnya ada lagi? Oke, Kisani. Menurut saya, kerusakan lingkungan di muka bumi sedikitnya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagian besar lingkungan dirusak oleh manusia. Oke, good. Betul juga, karena ada sebagian kerusakan, bagian bencana itu ya memang karena kehendak Allah. Misal seperti gempa, seperti meletusnya gunung berapi, ya itu memang kehendak Allah. Tapi sebagian besar justru karena ulah manusia. Oke, good. Desani. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, Cindy. Menurut saya, kita harus mulai berpikir untuk merubah gaya hidup kita, seperti mengurangi penggunaan plastik, memilih moda transportasi yang ramah lingkungan, dan melakukan penanaman pohon supaya banyak yang hijau-hijau jadi adem. Oke, biar adem katanya. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Oke, Aurel. Sesekali kita perlu melihat dan merenungi kerusakan alam yang terjadi supaya kita bisa saling memperhatikan alam yang merupakan titipan dari Tuhan kepada manusia untuk dijaga dan bukan dirusak. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita mengaji bersama, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan kerusakan alam yang terjadi di muka bumi ini. Ada di antaranya Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Ibrahim 32, dan selanjutnya ada Az-Zukhruf. Baiklah anak-anak sekalian, saya minta kalian untuk berbagi kelompok, dan nanti di setiap kelompok saya minta perwakilan satu orang untuk menjadi tutor sebaya. Jadi karena kemampuan baca Al-Qur'annya beragam, sehingga saya minta nanti yang menjadi tutor memberi pengarahan kepada teman-temannya, anggota dalam kelompok, untuk bisa mengarahkan apabila dalam bacaan ya nanti ada yang salah, mungkin panjang pendeknya atau makharijul hurufnya, atau mungkin hukum nun mati atau tanwinnya, atau mungkin wakofnya ada yang salah, saya minta yang menjadi tutor untuk bisa mengarahkan. Oke, bisa dipahami? Oke, baiklah, tanpa panjang-panjang mari kita mulai. Silakan semuanya duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Doharo fasadu fil barri ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Zoharol fasadu fil bahrin bima kasabat. Zoharol fasadu fil, itu nggak ada tasdidnya. Zoharol fasadu fil. Sekalian, kita sudah bersama ngaji bersama tadi, terutama Ar-Rum 41, Ibrahim 32, dan Az-Zukhruf 13. Saya ucapkan terima kasih pada tutor yang sudah membantu untuk mengarahkan teman-temannya. Kita juga sudah belajar bersama bagaimana Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa alam ini sudah tercipta begitu indah untuk kita semua, tapi telah dirusak oleh kita sendiri, begitu. Nah, secara umum ya, ajaran Islam ini sangat konsen terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa contoh, misalnya pelestarian alam lingkungan
dalam bentuk perintah yang ada dalam hadis-hadis, misalnya larangan mencemari lingkungan, kemudian larangan membakar perkebunan, larangan menelantarkan lahan, kemudian perintah untuk menanam pohon. Dan ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik radhiyallahu an, ya, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baiklah anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita latihan, kita kuis, kita gunakan media Kahoot ya. Silakan siapkan gadgetnya masing-masing ya untuk masuk ke link, nanti Bapak akan bagikan tokennya atau kode PIN-nya. Silakan disiapkan. Kita start ya. Oke, 18 orang menjawab dengan benar. Kita lihat siapakah? Iya, Abiana sekarang ada di peringkat 1. Kita lihat siapakah posisi pertama? Wah, Fahira sekarang. Baiklah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah bersama mempelajari, sudah bersama membedah, kita ngaji bersama, kemudian ada latihan juga sebelum pembelajaran kita akhiri. Paling enggak kita perlu merenung, betul merefleksikan diri, apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga alam atau lingkungan kita, melihat fakta bahwa secara statistik kerusakan alam baik di darat, di laut maupun di udara terus bertambah ya. Apa yang bisa kita lakukan, kemudian apa yang dapat kita lakukan ya, mulai dari di mana kita tinggal, bisa dari sekolah, bisa dari rumah, mulai dari langkah kecil. Baiklah anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin menyampaikan atau bisa sedikit menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Kela. Hari ini kita belajar bahwa sejak 14 abad yang lalu, melalui Al-Quran sudah mengingatkan bahwa manusia mempunyai potensi untuk merusak alam, dan itu nyata. Sekarang kita melihat kerusakan bumi terjadi di mana-mana. Udara makin terasa panas, es di kutub mencair, polusi di mana-mana, perubahan iklim terus terjadi, pencemaran di darat, laut, dan udara terus bertambah. Oke, good. Beri aplaus untuk Kela. Bagus sekali Kela, betul bahwa sejak 14 abad yang lalu, sejak Al-Quran diturunkan, Allah sudah mewanti-wanti bahwa manusia punya potensi untuk merusak alam, dan sekarang nyata ya, kerusakan terjadi di mana-mana. Oke, selain Kela, ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan? Baik, Pak. Oke, Kinar. Hari ini kita juga belajar bahwa sebetulnya kita bisa memulai langkah kecil untuk menjaga planet kita. Mulai dari sekolah, misalnya tidak buang sampah sembarangan, bijak dalam penggunaan kantong plastik sekali pakai, rajin menanam dan merawat pohon, intinya mulai dari sekarang. Oke, bagus sekali. Beri aplaus juga untuk Ina. Ya, betul sekali, kita bisa mulai langkah kecil dari di mana kita tinggal, bisa dari penggunaan kantong plastik secara bijak, membuang sampah ya ke tempatnya, kemudian menggunakan transportasi yang sesuai kebutuhan gitu ya. Oke, sekali lagi beri aplaus untuk kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, pembelajaran sudah kita lalui ya bersama, sudah diskusi sudah, kemudian belajar bersama juga sudah, ngaji bareng juga sudah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan ya bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita ucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasi hari ini.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.